Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Ave menatap Hyunwoo dengan panik. "Guardian, kamu tidak apa-apa?" Hyunwoo mengerjap, mencoba mengumpulkan kesadarannya. "Avi, apa yang terjadi?" "Kamu tidak bangun-bangun," seru Avi. Ekspresi cemas masih terpancar dari wajahnya. Tiba-tiba kepalamu jatuh ke atas meja. Aku benar-benar terkejut. Hyunwoo menghela napas. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian barusan. Tampaknya hanya kesadaranku yang dibawa ke tempat itu. Dia mengingat kata-kata misterius yang didengarnya. Semua yang berhubungan denganku. Petunjuk macam apa yang diberikannya ini? Matanya tertuju pada kelereng kebenaran yang ada di depannya. Haruskah kugunakan sekali lagi? Namun, begitu melihat cooldown yang tertera, 6.399 tahun, 364 hari, 23 jam, 55 menit, dan 31 detik. Hyunwoo mengumpat dalam hati. Sialan. Avi memperhatikan ekspresinya dan bertanya, "Apa kamu tidak mendapatkan jawabannya?" Hyunwoo menggeleng lalu menghela napas panjang. "Sekarang ada hal tambahan yang harus kulakukan dan masalah baru yang harus kuselesaikan." Dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, aku tetap harus mencari orang yang mengurungku. Itu sesuatu yang menjadi tujuan utamaku, bukan? Tunggu saja. Tidak peduli apapun kebenarannya, tamat riwayatmu. Hyunwoo menatap Ave dengan serius. "Apa kau bisa mencari informasi tentang menara yang diciptakan oleh kreator?" Avi terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. "Informasi itu dikunci, tapi akan kucari cara untuk membukanya." Hyunwoo mengulurkan tangan dan menepuk kepala Avi dengan lembut. "Kalau begitu, langsung panggil aku kalau kau menemukan sesuatu yang berguna. Mengerti?" Saat ia berbalik untuk pergi, Avi tiba-tiba berseru, "Tunggu, Guardian." Hyunwoo menoleh. Apa kau sudah mendapatkan informasinya?" "Bukan itu masalahnya untuk sekarang." Avi menatapnya dengan serius. "Kamu harus pergi sekarang juga. Salah satu Conqueror, sosok yang sudah mendapatkan takhta dengan memanjat menara, akan datang ke lantai 9. Hyunwoo menyipitkan mata. "Siapa orangnya?" "Seseorang yang berlatih menjadi biarawan, atau petapa, atau bahkan seorang saje." Avi menunduk. "Mereka biasanya mengikuti aturan alam dan menghindari membunuh. Tapi ada beberapa yang tidak seperti itu." Di langit, sosok itu telah tiba. Dengan melayang di udara, ia bergumam. Dipikir-pikir lagi. Aku turun ke lantai ini tanpa mendengar siapa irregularnya. Ia menyeringai kecil. "Ya, kurasa mau bagaimana lagi. Meski ini membosankan, akan kubunuh saja mereka semua." Ia mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan mendung berkumpul, menutupi matahari. Hujan turun secara tiba-tiba, membuat orang-orang kebingungan karena sebelumnya langit begitu cerah. Lalu, petir menggelegar, menghantam gedung-gedung pencakar langit, membuat orang-orang berteriak panik dan berlarian ketakutan. Dialah Jeon Wuchi, pengembara yang menolak aturan. Ia mengabaikan latihan spiritual dan malah mencapai puncak menara dengan caranya sendiri. Seorang biarawan kegelapan. Seorang conqueror yang mendapatkan pencapaian Blue Dragon. Di sebuah kafe, orang-orang berkumpul, membicarakan sesuatu dengan heboh. Sebuah video di YouTube sedang viral. Dalam video itu, Jeon Wuchi terlihat berdiri di atas gedung, menatap kamera. "Akan kuberi kau 1 jam. Jangan membuat ini jadi sulit. Datang temui aku, irregular." Lalu, siaran langsung itu berakhir. Di kantor Asosiasi Hunter Internasional, seorang staf mendekati Liam. "Kami menerima kabar tentang Hunter Hyunwoo Kim dari Hunter Sion Kim." "Apa katanya?" tanya Liam. Matanya tak lepas dari layar monitor besar. Dia sudah dalam perjalanan. Liam menghela napas lega, tetapi pikirannya tetap gelisah. Asosiasi Hunter Internasional tidak bisa berbuat apa-apa tanpa satu hunter. Bisa-bisanya kami jadi tidak berdaya seperti ini. Tatapannya kembali ke layar, di mana Hyunwoo baru saja tiba di lokasi. Mungkin dunia ini seharusnya sudah musnah dari dulu. Mungkin kita ini kehidupan lama yang dibiarkan hidup. Namun,
ia menggeleng dan menghapus pikiran itu. Tidak, lupakan. Yang jelas, monster datang, dan Hyun-woo yang menghentikan mereka. Itu saja yang penting. Liam menatap layar dengan penuh harapan. Kupercayakan semuanya padamu, Hunter Kim Hyun-woo. Di puncak sebuah gedung, Jeon Woo-chi menunggu sambil menguap. Apa 1 jam itu terlalu lama, gumamnya. Padahal masih 10 menit lagi, tapi aku sudah bosan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, aura kuat, matanya menyipit. Apa itu? Ada yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Lalu, ia melihatnya. Sebuah tongkat panjang melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jeon Woo-chi menyeringai. Begitu ya, kaulah irregular. Hyun-woo melompat turun dari tongkatnya, langsung menerjang dengan tinju yang mengarah tepat ke wajah Jeon Woo-chi. Berhenti berbuat onar. Jeon Woo-chi tersenyum mengejek dan menghindar dengan lincah. Seorang sage bisa berjalan di udara, ini disebut distance shortening magic. Hyun-woo hanya menyeringai dan menarik senjata besar dari punggungnya. Gigantomachia. Jeon Woo-chi terbelalak. Ukuran pedangnya, aku tidak bisa menghindarinya dengan distance shortening magic. Hyun-woo mengayunkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Tebasannya menghantam Jeon Woo-chi, menghempaskannya ke tanah dengan dampak dahsyat. Hyun-woo melompat turun, matanya tajam menelusuri kepulan asap. Seharusnya ini belum berakhir. Mana dia? Dari dalam asap, suara Jeon Woo-chi terdengar. Kekuatan seperti itu ada di lantai 9. Ia muncul dengan wajah penuh ketertarikan. Sekarang ku tahu alasanmu dilabeli sebagai irregular. Hyun-woo mengerutkan kening. Irregular? Kau mengatakannya lagi barusan. Jeon Woo-chi menyeringai. Dari mana kau mendapatkan kekuatan seperti itu? Hyun-woo tidak menjawab, tetapi Jeon Woo-chi tampak semakin tertarik. Wah, ini akan menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Ia menyeringai lebih lebar. Sayang sekali kalau membunuhmu. Ada baiknya membiarkanmu hidup, terus memotongmu satu persatu. Hyun-woo mengepalkan tinjunya. Apa-apaan kalian ini? Kalian sekelompok orang-orang kurang waras, Jeon Woo-chi tertawa mengejek. Oh, jadi kau punya kepribadian yang buruk. Kudengar semua irregular punya kekurangan masing-masing. Hyun-woo mendengus. Kampungan ini bicara apa Anda? Ya, seperti biasa, climber. Jeon Woo-chi mendadak terprovokasi. Oh, jadi kau orang bermulut kasar? Memang dasar keparat. Hyun-woo menyeringai. Apa katamu? Dari awal kau sudah kelihatan seperti pecundang. Jeon Woo-chi mendidih. Sialan, apa katamu barusan? Jeon Woo-chi menatap Hyun-woo dengan tatapan merendahkan. Senyuman sinis menghiasi wajahnya. Kau bicara tidak sopan? Apa kau tidak pernah membaca sastra klasik? Tanyanya dengan nada mengejek. Hyun-woo mendengus, ekspresinya tetap dingin. Bicara tentang apa kau ini? Aku tidak membaca sesuatu seperti itu. Jeon Woo-chi semakin menyeringai. Dasar rendahan. Hyun-woo mengangkat bahunya tanpa beban. Terus, kenapa? Aku bahkan tidak bersekolah dengan benar. Sejak kecil, aku harus bekerja. Mata Jeon Woo-chi sedikit menyipit. Alisnya berkerut. Apa? Apa yang dilakukan orang tuamu? Tatapan Hyun-woo berubah dingin. Orang tuaku sudah lama meninggal. Sejenak, Jeon Woo-chi terdiam. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Hyun-woo melesat ke arahnya. Seharusnya kau memilih lawan dengan cermat, dasar keparat. Pukulan Hyun-woo menghantam Jeon Woo-chi dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Namun, ia segera bangkit. Sorot matanya kini dipenuhi kemarahan. Karena kau membuatku seperti ini. Setelah aku menjadi seorang sage, aku akan membunuhmu dengan mudah. Hyun-woo tak memberi kesempatan. Dengan tongkat di tangannya, ia kembali menyerang. Kaulah yang takkan mati dengan mudah setelah menghancurkan seluruh kota. Serangan mereka saling beradu. Kekuatan mereka mengguncang tanah di sekitar. Jual beli serangan tak terhindarkan hingga akhirnya Jeon Woo-chi mengaktifkan teknik bayangan. Beberapa klon muncul di sekitar Hyun-woo, mengelilinginya dari berbagai arah. Dalam sekejap, mereka serempak menyerang. Hyun-woo segera melompat tinggi ke udara menghindari serangan itu. Namun, sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul di belakangnya, diiringi suara dingin dari Jeon Woo-chi. Seorang sage dapat menggunakan mantra melalui pikirannya. Dari dalam lingkaran sihir itu, rantai energi melesat dan mengikat Hyun-woo dengan kuat.
Jeon Woo-chi kini berdiri di depannya, siap mengakhiri segalanya. Petir dan air berkumpul di kedua tangannya, membentuk dua naga yang berputar mengelilinginya. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan keduanya ke arah Hyun-woo. Ledakan dahsyat terjadi, menciptakan gelombang kejut yang menyapu seluruh area. Jeon Woo-chi menyaksikan kehancuran itu dengan santai, lalu tersenyum puas. Irregular bukan lawan yang menyusahkan ternyata. Namun, senyum itu seketika menghilang. Dari balik kepulan asap, petir menyambar liar, dan sosok Hyun-woo muncul dengan mata berkilat. Energi petir mengelilingi tubuhnya dengan intensitas yang menakutkan. Jeon Woo-chi membelalakan mata. Apa? Bagaimana bisa? Hyun-woo menatapnya dingin, lalu tersenyum tipis. Kenapa kalian terus-terusan memamerkan serangan petir di depanku? Berkat itu, aku jadi bisa melepaskan rantainya. Sambil menunjuk Jeon Woo-chi, ia berkata dengan serius, sekarang kau akan mati. Hyun-woo melesat dengan kecepatan luar biasa, serangannya langsung mengarah ke Jeon Woo-chi. Dengan satu overlord kick, ia menghantam lawannya dengan kekuatan yang cukup untuk merobohkan gedung. Ledakan besar terjadi saat tubuh Jeon Woo-chi menghantam bangunan di belakangnya. Hyun-woo mendarat dengan ringan, tetapi tiba-tiba beberapa klon bayangan Jeon Woo-chi muncul dan menyerangnya dari berbagai arah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan petir dari tangannya dan menghancurkan bayangan-bayangan itu dalam satu serangan. Jeon Woo-chi, yang berdiri tak jauh darinya, tampak panik. Hyun-woo sudah berada di sampingnya sebelum ia sempat bereaksi. Dipikir trik yang sama bisa bekerja? Jeon Woo-chi terkejut, tetapi sebelum ia bisa bergerak, Hyun-woo melepaskan pukulan yang luar biasa. Jeon Woo-chi berhasil menghindar dan melesat ke udara. Di udara, Jeon Woo-chi mulai berpikir dalam hati. Tidak mungkin. Aku, Jeon Woo-chi, dibuat seperti ini oleh irregular rendahan? Tatapannya menjadi serius. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyimpan skillku. Di bawah, Hyun-woo tetap santai, tetapi sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Saat ia melayang menggunakan tongkatnya, ia melihat lebih banyak klon bayangan Jeon Woo-chi bermunculan di sekitar. Jeon Woo-chi menyeringai dari balik bayangan-bayangannya. Dahulu ada seekor Imogi. Hyun-woo tersentak. Suara itu? Apa yang sedang terjadi? Jeon Woo-chi melanjutkan. Suaranya semakin dalam. Makhluk itu menjadi seekor naga. Hyun-woo segera menyadari ada sesuatu yang salah. Masalahnya bukan pada kata-katanya. Aku harus menghentikannya. Jeon Woo-chi melanjutkan tanpa terganggu. Sang naga mulai berlatih selama ribuan tahun. Ia mempelajari ilmu gaib selama 2000 tahun, mengumpulkan merit selama 10.000 tahun, dan mengumpulkan kedewaan selama 15.000 tahun. Dengan ini, telah berlalu 35.000 tahun. Langit tiba-tiba berubah. Pusaran energi muncul dari atas, menciptakan tekanan luar biasa yang membuat Hyun-woo terjatuh. Ia berusaha menyerang pusaran itu, tetapi tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan yang tak tertahankan. Di tengah-tengah pusaran, sosok Jeon Woo-chi berubah. Tanduk naga muncul di kepalanya, kulitnya bersinar dengan kilau biru. Aura mengerikan menyelimuti tubuhnya. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Jeon Woo-chi kini telah menjadi setengah Blue Dragon. Hyun-woo terjatuh, tetapi masih bisa menyeimbangkan tubuhnya. Jeon Woo-chi langsung menyerang dengan pedangnya, mengayunkannya dengan cepat. Hyun-woo mengangkat tongkatnya dan berhasil menangkis serangan itu. Ia mencoba membalas dengan tinjunya, namun saat pukulan itu mendarat, justru rasa sakit luar biasa menjalar ke tangannya. Jeon Woo-chi yang menahan serangan itu hanya tersenyum santai, melihat Hyun-woo meringis kesakitan. Kau tidak bisa mengalahkanku, ucap Jeon Woo-chi dengan nada meremehkan. Hyun-woo tersenyum meskipun keringat mengucur deras di wajahnya. Menggelikan, kau benar-benar menjadi naga hanya dengan perubahan seperti itu? Mata Jeon Woo-chi menyipit mendengar penghinaan tersebut. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang Hyun-woo dengan serangan yang lebih kuat. Tubuh Hyun-woo terpental, darah mengalir dari bibirnya. Jeon Woo-chi tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Serangannya bertubi-tubi, memaksa Hyun-woo bertahan mati-matian. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap serangan yang ia tahan semakin melemahkan pertahanannya. Kesal dengan situasi ini, Hyun-woo mencoba menyerang balik, tetapi Jeon Woo-chi dengan mudah menghindarinya. Dengan gerakan cepat, ia memanfaatkan kakinya untuk menendang Hyun-woo, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Aku bisa menyerangmu dengan kecepatan seperti tadi sebanyak 32 kali,
ujar Jeon Wuchi santai. Sudah kubilang, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Dengan achievement Blue Dragon, aku bisa mengendalikan hujan dan petir. Tangan Jeon Wuchi terangkat ke langit. Petir menyambar mengumpul di atasnya, lalu turun dalam ledakan yang mengerikan ke arah Hyunwoo. Tubuhnya tersambar tanpa ampun, membuatnya merintih kesakitan. Ia mencoba memanfaatkan tongkatnya untuk memutar di atas, berharap tetesan hujan yang mengandung petir itu tidak mengenainya. Sayangnya, usaha itu sia-sia. Petir masih bisa menembus dan menghantamnya dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya hampir tak sadarkan diri. Sensasi mati rasa menjalar membuatnya sulit bergerak. Dari kejauhan, Jeon Wuchi tersenyum puas. Aku berterima kasih karena aku bisa mengetes kekuatan ini. Akan kutunjukkan padamu kekuatan yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Di belakangnya, cahaya biru berkumpul, membentuk sosok naga raksasa. Mata Jeon Wuchi berbinar dengan kepercayaan diri yang mutlak. Rise of the Blue Dragon. Naga biru besar itu melesat menuju Hyunwoo, mengancam untuk menghabisinya sepenuhnya. Ia berusaha bangkit dengan tongkatnya. Tepat sebelum serangan itu mengenainya, tiba-tiba tongkatnya memancarkan cahaya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari medan pertempuran. Hyunwoo membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Ruang di sekelilingnya tampak aneh, seperti dimensi yang melayang di antara kenyataan dan ilusi. Apa aku sudah mati? Gumamnya bingung. Sebuah suara terdengar dari belakang. Dasar idiot. Hyunwoo menoleh dan melihat seorang pria dengan pakaian khas biksu, namun auranya begitu liar. Kau? Hyunwoo menyipitkan mata. Monyet yang sebelumnya? Sun Wukong, atau lebih tepatnya Jaecheon Daeseong, mendengus kesal. Namaku bukan monyet. Dengarkan baik-baik, namaku Jaecheon Daeseong. Hyunwoo mengabaikan protesnya. Di mana ini? Dimensi imajiner milikku, jawab Sun Wukong santai. Hyunwoo mengernyit. Apa yang terjadi padaku? Kau masih akan menerima serangan mematikan dari ular itu. Selagi kau di sini, hanya kesadaranmu yang mengalir. Bisa dibilang, waktu di sini dan di luar berbeda. Hyunwoo mengangguk paham. Kalau begitu, kau memanggilku untuk meminjamkan kekuatanmu? Sun Wukong menyeringai. Enggak tuh, aku cuma senang melihatmu dihajar habis-habisan oleh ular itu. Mata Hyunwoo membelalak. Apa katamu? Sun Wukong tertawa kecil. Apa kau lupa saat terakhir kita bertarung? Kau menyebutku monyet dan dirimu penjaga kebun binatang. Sekarang, kau minta bantuanku. Hyunwoo terdiam, tak bisa langsung menjawab. Sun Wukong menyilangkan tangan. Kalau kau bersujud dan memohon padaku, akan kupikirkan. Setelah berpikir sejenak, Hyunwoo mendecak. Tidak usah. Sun Wukong tersenyum. Apa kau bilang? Hyunwoo tertawa sinis. Aku tidak butuh bantuanmu. Waktu itu kau saja kalah melawanku, masa aku harus meminta bantuan dari seseorang yang lebih lemah? Mata Sun Wukong berkedut. Aku tidak dikalahkan olehmu. Hyunwoo menyeringai lebih lebar. Kau bahkan mengeluarkan achievementmu waktu itu, tapi tetap kalah. Sun Wukong mengepalkan tinjunya, ekspresinya mulai berubah kesal. Kau tahu, aku bisa mengalahkan ular itu dengan mudah kalau aku yang bertarung. Hyunwoo melipat tangan. Kalau begitu, pinjamkan aku kekuatanmu. Biar aku pastikan kalau omonganmu itu benar. Sun Wukong terdiam sejenak, menggerutu sendiri, lalu akhirnya mendecak kesal. Sialan, baiklah, akan kupinjamkan. Di dunia nyata, Jeon Wuchi berdiri tegak, yakin bahwa Hyunwoo telah musnah dalam serangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya pusaran energi yang tersisa di tempat serangannya mendarat. Namun, tiba-tiba cahaya merah muncul dari dalam pusaran tersebut. Cahaya itu semakin membesar mendekati Jeon Wuchi. Matanya membelalak. Apa? Dari dalam cahaya itu, sosok Hyunwoo muncul. Kini ia mengenakan pakaian berbeda, jubah khas Raja Kera. Matanya berkilat dengan energi liar dan di wajahnya terukir senyuman penuh percaya diri. Jeon Wuchi menggertakkan giginya. Mustahil! Hyunwoo dengan santai menatapnya tajam. Lama tak bertemu, ular sawah. Di dalam dimensi imajiner, Sun Wukong masih menyimpan kekesalan yang belum reda. Ia mendengus, menatap langit kosong yang tak berbatas. Kelihatannya dia punya kepribadian yang aneh, gumamnya. Aku sengaja mengulur waktu supaya bisa mendapatkan keuntungan dalam kontrak, tapi sepertinya itu tidak berhasil.
Ia merebahkan badannya dan menutup matanya sejenak, mencoba memahami sosok yang baru saja meninggalkan dimensi ini. Entah dia itu punya keberanian atau sudah kehilangan rasa takutnya. Dasar orang sinting. Tatapan Sun Wukong beralih ke sekelilingnya, mengamati ruang kosong yang terasa mati. Tempat ini kelihatan menakjubkan, tapi juga seperti ruang yang belum sempurna, bisiknya. Ini yang kudapatkan setelah mati-matian memanjat menara dulu, tanpa kawan, tanpa bawahan, tanpa apapun. Sementara itu, di dunia nyata, Hyunwoo telah kembali. Jeon Wuchi menatapnya dengan terkejut. Setelan yang dikenakan Hyunwoo kini berbeda, seperti pakaian khas Sun Wukong, lengkap dengan aura merah menyala yang mengelilinginya. Hyunwoo melesat ke arah Jeon Wuchi, bukan untuk menyerang, melainkan menembus awan dan terus naik lebih tinggi. Ia teringat perkataan Sun Wukong sebelum pergi. Achievement Blue Dragon memang luar biasa, tapi itu tidak sehebat kelihatannya. Aku yakin di atas awan ada trik yang dipasang si penipu itu. Begitu mencapai ketinggian tertentu, mata Hyunwoo menangkap sebuah kristal yang terletak di tengah lingkaran sihir. Tanpa ragu, ia menghancurkan kristal itu dengan tongkatnya. Dalam sekejap, lingkaran sihir pun menghilang. Jeon Wuchi tersenyum sinis. Kau pikir bisa mengalahkanku cuman dengan menghancurkan lingkaran sihirku? Hyunwoo tidak menanggapi. Ia langsung melesat dan melancarkan serangan. Kalau iya, emang kenapa? Pukulan itu membuat Jeon Wuchi terpental. Hyunwoo merasakan sesuatu yang berbeda. Serangannya kini lebih ringan, tidak ada lagi sambaran petir yang mengganggu setiap gerakannya. Jadi, ini sensasi menjadi overgeared? Pikirnya sambil menatap tangannya sendiri. Jeon Wuchi masih melayang di udara, menggerutu dengan wajah kesal. Hyunwoo tidak memberinya waktu untuk bernapas. Ia meluncur dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan tongkatnya. Pepatah mengatakan, seorang penipu akan mulai belajar setelah dihajar. Pukulan itu mengenai Jeon Wuchi dengan telak, menghempaskannya ke bawah hingga menembus gedung. Hyunwoo tidak berhenti di situ. Ia terus melesat, menghujani lawannya dengan serangan demi serangan. Jeon Wuchi mulai terpojok, meskipun masih berusaha menangkis. Hyunwoo menyeringai. Kau begitu payah dalam menggunakan pedang. Kau menyebut itu teknik pedang. Serangannya semakin deras, membuat Jeon Wuchi kehilangan keseimbangan. Aku sudah bertarung melawan master pedang selama 100 tahun lebih, lanjut Hyunwoo dengan nada mengejek. Ketika aku berniat menebasnya, aku tertusuk. Ketika aku berusaha menusuknya, aku tertebas. Saat aku melihat ujung pedangnya, itu sudah menusuk jantungku. Dan ketika aku melihat bilah pedangnya, itu mengirimkan kegelapan. Ia menatap Jeon Wuchi yang kini kesulitan bertahan. Ini tidak ada apa-apanya dibanding Pegasus. Jeon Wuchi terbungkuk, merasakan sakit yang semakin dalam. Ia menggerutu dengan wajah geram. Hyunwoo menyeringai. Coba lihat ini. Apa yang terjadi dengan sifat kerenmu? Kau mulai berkata kasar lagi. Kurasa aku terlalu kuat untukmu, ya? Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi. Jeon Wuchi melayang di udara, memanggil hujan dan petir. Dengan tangan terangkat, percikan listrik menyambar dari langit, berkumpul di telapak tangannya. Inilah kekuatan Azure Dragon. Sambaran petir menghantam Hyunwoo dengan dahsyat. Jeon Wuchi tersenyum puas, merasa kemenangan sudah dalam genggamannya. Namun, saat asap mulai menghilang, yang ia lihat justru sesuatu yang membuatnya merinding. Hyunwoo masih berdiri tegak, tersenyum. Aura merah di tubuhnya semakin kuat. Energi dahsyat mulai menggelegar di sekelilingnya. Hyunwoo menatap lawannya dengan tatapan penuh percaya diri. Sepertinya sekarang aku mendapatkan gerakan pamungkas yang baru, katanya santai. Dari belakangnya, siluet naga hitam dengan aura merah muncul, menggetarkan langit. Jeon Wuchi tiba-tiba merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Ketakutan menyebar di wajahnya. Hyunwoo mengangkat tongkatnya. Rise of the Black Dragon. Naga hitam itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam tubuh Jeon Wuchi tanpa ampun. Dalam sekejap, sosoknya lenyap di telan cahaya hitam yang membubung ke angkasa. Langit yang tadinya dipenuhi petir kini kembali cerah. Sebuah notifikasi muncul di hadapan Hyunwoo. Anda telah mengalahkan Conqueror yang datang dari menara bagian atas. Hyunwoo masih berdiri tegap, tubuhnya masih dipenuhi sisa energi pertempuran. Namun, rasa lelah akhirnya menghantamnya. Ia terjatuh dan terbaring di tanah, menatap langit dengan napas tersengal. Tampaknya, batasan waktu untuk kekuatan ini sudah habis.
gumamnya. Pandangan matanya mulai kabur. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, ia melihat sesuatu di tangannya, sebuah kelereng berwarna biru dengan naga kecil berputar di dalamnya. Ternyata, aku dapat hadiah juga, pikirnya sebelum akhirnya pingsan. 3 hari kemudian, setelah pulih sepenuhnya, Hyunwoo akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Di depan pintu utama, Narin sudah menunggunya dengan mobil. Hyunwoo langsung bertanya, "Di mana Miryong?" Narin menjawab santai, dia sedang sibuk. Padahal, kenyataannya Miryong telah tertipu oleh perkataan Narin. Narin mengatakan kepadanya bahwa di Asia beredar rumor buruk tentang Master, sehingga Miryong pergi untuk menyelidikinya. Sementara itu, di dalam mobil, Narin tersenyum puas. Akhirnya, ia bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan masternya. Di dalam mobil, Narin masih menikmati kebersamaannya dengan Hyunwoo. Kesempatan langka bisa berduaan seperti ini membuatnya senang. Namun, kebahagiaan itu terganggu ketika Hyunwoo tiba-tiba berkata, "Aku mau pergi ke tempat lain sebentar." Narin menoleh, sedikit terkejut. "Master mau kemana?" tanyanya. Hyunwoo hanya tersenyum tipis. "Lanjutkan saja perjalananmu, aku cuma sebentar." Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya menghilang begitu saja. Narin terdiam, terkejut melihat masternya pergi begitu saja tanpa penjelasan. Si sopir bertanya, "Apa kita akan langsung pulang?" Narin menggeleng. "Jangan langsung, kita putari area ini pelan-pelan," jawabnya santai, meskipun dalam hati ia berkata, "Aku akan memastikan untuk menikmati waktu kencanku dengan master." Di ruang dimensi Ave sedang menatap bola biru di tangannya. Di dalamnya naga kecil berputar perlahan, seolah memiliki kesadaran sendiri. Hyunwoo muncul di sampingnya dan bertanya, "Apa kau menemukan sesuatu?" Avi menghela napas. "Aku tidak bisa menemukan apapun, bahkan ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini." Hyunwoo mengambil bola biru itu dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ya, untuk sekarang, kurasa kita hanya bisa pasrah. Namun, ada hal lain yang mengganjal pikirannya." "Lalu bagaimana dengan menara yang diciptakan oleh The Creator?" tanyanya. Avi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kelihatannya menara itu ada di lantai atas. Ini sesuatu yang harus kuselidiki lebih lanjut. Selain itu, sepertinya ada menara lain yang diciptakan selain menara tutorial, meskipun aku belum tahu untuk apa." Hyunwoo merebahkan diri di sofa. "Jadi, itulah alasan kenapa aku harus ke lantai atas?" gumamnya. Namun, sesuatu dalam jawaban Avi membuatnya penasaran. "Tunggu, bukankah itu berarti pencarianmu hampir selesai?" Avi menggeleng. "Masalahnya adalah mencari lokasinya. Memang ada di lantai atas, tapi aku tidak tahu pasti di mana." Hyunwoo menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu hasil pencarian Ave. "Kalau aku mencari lebih lanjut, mungkin akan memakan waktu 2-3 minggu. Lanjut Ave." Hyunwoo tersenyum tipis. "Baiklah." Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. "Kalau aku menggunakan sumber Akcheon pada bola biru ini, kira-kira apa yang akan terjadi?" Avi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia baru menyadari bahwa jika hal itu berhasil, Hyunwoo bisa mempelajari Achievement of Azure Dragon tanpa harus menunggu tafsir dari Avi. Setelah diskusi singkat, Hyunwoo pun berpamitan dan kembali ke dunia nyata. Saat kembali, ia mendapati dirinya masih berada di dalam mobil bersama Narin. "Kita masih belum sampai?" tanyanya heran. Narin tersenyum kecil. "Iya, jalannya tadi macet, jadi perjalanan lebih lama dari perkiraan." Tanpa ragu, ia menyandarkan kepalanya ke bahu Hyunwoo. Hyunwoo menatapnya sejenak. Narin terlihat begitu tenang, seolah sedang dalam mood yang bagus. Setibanya di markas Guardian, Hyunwoo langsung masuk ke dalam. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Di hadapannya, Sion dan Anna terlihat berpelukan. Keduanya membeku di tempat, jelas terkejut dengan kedatangan Hyunwoo yang tiba-tiba. Akhirnya, mereka berdua harus menghadapi sidang internal. Tentu saja, di Korea, pacaran adalah hal yang dianggap biasa dan normal. Tapi kalau di Indonesia, jangan ya dek ya. Setelah urusan itu selesai, Anna menyerahkan berkas kepada Hyunwoo. "Ada tawaran untukmu," katanya. Hyunwoo membuka dokumen itu dan membaca isinya. Rupanya, ia mendapatkan tawaran kerjasama dari Adidas, salah satu brand olahraga terbaik di dunia. Mereka ingin menjadikannya model untuk kampanye terbaru mereka. Ia menghela napas.
Ini merepotkan, gumamnya. Namun, Anna berusaha meyakinkannya bahwa tawaran ini sangat menguntungkan. Tak ketinggalan, Narin juga ikut merayu masternya agar menerima kerjasama ini. Hyunwoo menatapnya curiga. Tingkahnya menunjukkan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Pada akhirnya, Hyunwoo pun menerima tawaran itu. Beberapa hari kemudian, konferensi pers diadakan untuk mengumumkan perubahan besar dalam dunia Hunter. Setelah Guardian menjatuhkan Ares dan mengembalikan sebagian besar dungeon eksklusif mereka, Asosiasi Hunter Korea kembali hidup. Para hunter yang sebelumnya kesulitan memasuki dungeon akhirnya bisa beroperasi kembali dengan biaya masuk yang lebih masuk akal. Efek domino pun terjadi. Banyak guild kecil yang sebelumnya tidak terlihat mulai bermunculan, mengikuti sistem baru yang lebih terbuka. Monopoli Ares perlahan tapi pasti berakhir, membawa perubahan besar dalam industri hunter. Sementara itu, Seon Kim, Seoyeon Lee, dan Seo Kwon Han bergerak cepat. Mereka mulai mengubah sistem pengelolaan dungeon eksklusif mereka mengikuti cara yang diterapkan oleh Guild Guardian. Hari pemotretan untuk Adidas pun tiba. Hyunwoo akhirnya menjalani sesi pemotretan sebagai model Adidas. Ia melakukan berbagai pose sesuai arahan fotografer. Awalnya, ia merasa canggung, tapi karena ini pekerjaan yang menghasilkan uang, ia tetap berkomitmen menjalankannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bukannya berpose dengan gerakan aktif seperti seorang atlet, ia malah diminta melakukan pose yang lebih santai, seperti menunggu orang, bangun tidur, atau menatap wanita dengan lembut. Hyunwoo mengernyit. Bukankah aku disuruh mengiklankan pakaian olahraga? Kenapa posnya seperti ini? Pikirnya. Dan sudut ruangan, di sana, Miryong dan Narin berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Rupanya, semua ini sudah direncanakan oleh kedua muridnya. Di lantai 14 labirin bawah tanah, Hyunwoo melangkah dengan tenang. Tongkatnya bergerak lincah menghabisi setiap monster yang muncul. Gerakannya cepat, presisi, dan penuh tenaga. Monster-monster yang menghalangi jalannya tumbang dengan mudah tanpa sempat memberikan perlawanan berarti. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah suara familiar terdengar dari dalam tongkat. Tidak habis pikir, kau sebegitu cerobohnya menggunakan Yui. Hyunwoo tersentak. Itu suara Sun Wukong. Selama ini makhluk itu diam membisu, tidak banyak bicara, tapi sekarang tiba-tiba berusaha mengajarinya. Kenapa tiba-tiba bicara? Tanya Hyunwoo, masih tetap waspada terhadap sekelilingnya. Sun Wukong menghela napas. Karena kita sudah membuat kontrak. Kalau kau ingin menggunakan skillku dengan benar, kau harus menguasai Yui sampai tingkat tertentu. Hyunwoo mendengus. Kau mau aku mendalami teknik tongkat? Itu akan memakan banyak waktu. Aku tidak mengharapkanmu menguasai semuanya. Pelajari dasarnya saja. Hyunwoo menatap tongkat di tangannya. Aku sudah bisa menggunakannya dengan cukup efisien. Hanya dengan dasarannya. Apa itu cukup? Tampaknya kau tidak memahami prinsip meminjam achievement orang lain. Hyunwoo terdiam, membiarkan Sun Wukong melanjutkan. Seorang climber tidak asal memberikan achievement kepada siapapun. Kalau orang yang dipinjami tidak memenuhi kriteria tertentu, mereka takkan bisa menggunakannya. Itu sama seperti 100 dikali 0. Hasilnya tetap 0. Kalau kau tidak memahami dasar-dasarnya, teknik tongkatku tidak akan ada gunanya di tanganmu. Hyunwoo mulai merasa jengkel. Ia menutup telinganya dan bergumam, dasar monyet berisik. Sun Wukong semakin kesal. Apa kau bilang? Hyunwoo akhirnya menyerah. Baiklah, kau menang. Seharusnya kau bilang itu dari awal. Di dalam hati, ia tahu Sun Wukong benar. Teknik tongkat Great Sage bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Bahkan di antara teknik tongkat lainnya, ini adalah yang paling sulit karena menggunakan Yui. Jika ingin menguasainya, ia harus mulai dari dasar. Di lantai 15 labirin bawah tanah, Hyunwoo berjalan santai. Tidak ada monster yang muncul, membuatnya punya waktu untuk berpikir. Apa selama ini kau bisa bicara denganku seperti ini? Tanyanya. Hanya setelah kita membuat kontrak. Aku tidak ingat ada bagian tentang ini dalam kontrak. Dasar, bisa-bisanya kau tidak membacanya dengan benar. Setiap kontrak punya syarat tertentu. Hyunwoo menatap langit-langit gua. Kalau begitu, kenapa kau tidak bicara padaku sejak awal? Soalnya aku tidak mau repot-repot. Hyunwoo mendengus kesal. Kau ini... Tiba-tiba, gerombolan monster muncul. Hyunwoo bersiap. Jadi aku hanya perlu membunuh mereka menggunakan Yui tanpa mengandalkan teknik tongkat? Ya,
Aku akan mengawasi prosesnya. Hyunwoo mengambil kuda-kuda. Kalau begitu, mari kita mulai. Di kota Hanan, Miryong duduk di singgasananya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seorang bawahannya datang dan menyerahkan sebuah berkas. Tanpa menunggu lama, Miryong mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memberi isyarat agar semua bawahannya meninggalkan ruangan. Saat ia hendak membuka berkas itu, suara familiar bergema. Imut sekali. Miryong tersentak dan mendengus kesal. Jangan bicara padaku, Mighty Chaos. Di dimensi lain, Mighty Chaos hanya tertawa kecil. Bukankah itu keterlaluan? Katamu tidak masalah kalau aku bicara denganmu seperti biasa. Ini bukan situasi yang tepat untuk itu. Baiklah, baiklah. Karena kau merasa malu, aku takkan melanjutkannya. Miryong mengabaikannya dan mulai membuka berkas itu. Matanya langsung berbinar melihat isinya. Foto-foto Hyunwoo. Pandangannya melembut dan pikirannya mulai melayang. Ia membayangkan berada di dalam foto itu, berdiri di sisi pria yang selalu ada dalam benaknya. Tiba-tiba, suara asing mengagetkannya. Miryong dengan cepat menoleh. Di ambang pintu, Narin berdiri dengan ekspresi santai. Mata Miryong menyipit saat menyadari bahwa para bawahannya yang berada di ruangan itu tak bisa bergerak. Tubuh mereka membeku di tempat. Tanpa ragu, Miryong mengeluarkan auranya yang mengerikan, mengunci pandangannya pada Narin. Kau menggunakan skillmu? Suaranya dingin dan tajam. Apa maksud tindakanmu ini? Narin tetap tenang, seolah ancaman itu tak berarti baginya. Tunggu sebentar, aku datang bukan untuk bertarung. Kalau itu yang kuinginkan, aku sudah membawa semua bawahanku ke sini. Miryong menyeringai sinis. Kau tetap takkan bisa menandingiku, bahkan jika membawa mereka semua. Narin tertawa kecil. Aku hanya bercanda, katanya ringan. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Miryong menatapnya penuh selidik. Apa yang kau inginkan? Narin mengangkat berkas yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalamnya. Tentang foto-foto yang ada di tanganmu itu. Mata Miryong membelalak saat melihat foto yang kini dipegang Narin. Itu adalah foto-foto Hyunwoo. Dan dari sekilas pandangnya, beberapa di antaranya tampak sangat langka. Narin melangkah mendekat, memperlihatkan salah satu foto dengan lebih jelas. Bukankah ini yang kau inginkan? Miryong terdiam. Tatapannya terpaku pada foto itu, wajahnya mulai memerah. Ia bahkan tidak menyadari ketika air liur nyaris jatuh dari sudut bibirnya